Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sallallahu alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur Masjid Taqwa yang dirahmati Allah, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayat yang kita baca ini adalah firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 sampai ayat 24. Ayat ini menjelaskan bahwa kita ini orang Islam yang beriman nanti akan masuk ke dalam surga bersama kakek nenek kita yang saleh, termasuk istri-istri, anak-anak turunan kita. Nanti akan dikumpulkan di dalam surga, yaitu surga Jannatul Adn. Lalu apa persyaratan untuk sampai kita nanti dikumpulkan bersama kakek nenek kita yang soleh, ya, istri, anak-anak turunan kita secara bersama? Itu ternyata dalam ayat ini dinyatakan oleh Allah. Pertama ialah wallazina sabaru ibtigha'a rabbihim, yaitu wajhi rabbihim, yaitu orang-orang yang bersabar dalam hidupnya dengan mengharapkan ridha Allah. Itu pertama. Yang kedua wa aqamus shalah, dia senantiasa mendirikan, menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dia senantiasa menginfakkan rezeki yang diberikan pada mereka oleh Allah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Lalu berikutnya kata Allah, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata, dia membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Mampu dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Lalu kata Allah, ulaika lahum uqbad dar, mereka disediakan bagi mereka nanti adalah tempat kesudahan yang sangat baik. Apa tempat yang baik itu? Nah, dinyatakan lanjutnya Jannatu adnin, yaitu surga Aden. Yadkhulunaha wa man salaha, dia akan masuk ke dalam surga itu bersama orang-orang saleh dari abaihim. Aba mereka itu abaihim
kakek nenek mereka. Lalu wa azwajihim, istri-istri mereka, kemudian dan anak turunan mereka. Nah, lalu malah malaikat nanti masuk ke dalam surga itu dari setiap pintu sambil mengucapkan salamun alaikum, selamat sejahtera bagimu, bima sabartum, dengan apa? Dengan kesabaran yang telah kamu lakukan. Sungguh nikmat balasan terakhir yang mereka terima. Hadirin yang kami muliakan, jadi kita ini nanti insya Allah akan dikumpulkan di dalam surga bersama kakek nenek, anak cucu kita dan keturunan kita, dengan persyaratan pertama, dia adalah orang yang selalu bersabar dalam kehidupan karena mengharapkan ridha Allah. Mungkin sudah menjadi kajian kita juga di dalam buku kuliah akhlak yang ditulis oleh Pak Profesor Yunahar Ilyas. Sabar itu ada 7 macam banyak. Sabar itu 7 macam banyak. Pertama, sabar indal musibah. Sabar ketika kita ditimpa musibah. Menimpa musibah itu mungkin dalam bentuk kelaparan, kehausan, kehilangan harta benda, meninggalnya orang yang kita sayangi dan kita cintai. Itu sudah dijelaskan juga oleh ayat dalam surat Al-Baqarah. Yang kedua, as-sabru fil ibadah. Sabar di dalam melaksanakan ibadah. Apapun kesulitan, tantangan barangkali dalam kehidupan kita, yang ibadah itu terutama sholat yang paling pokok itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak kita lakukan. Ya. Yang ada bagi kita diberikan oleh Allah yaitu keringanan atau rukhsah. Dalam perjalanan bisa kita jamak, bisa jamak kasar, ya. Kemudian kalau nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, tidur. Bahkan dalam peperangan pun ada tata cara sholat yang diajarkan dalam ibadah. Kemudian ya ibadah lain, puasa, zakat dan segala macam, itu kita bersabar, konsisten. Karena sabar itu bukan hanya sekadar tahan menderita, bisa menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi bukan berarti kita pasrah. Karena sabar itu juga tidak pasif, tapi kita juga aktif. Katanya kawan yang di sebelah itu, yang sabar itu diajarkan katanya ditampar pipi yang kanan, dihadapkan pipi yang kiri, bukan begitu pahamnya kita sabar itu. Jadi kita bersabar, konsisten kita melaksanakan apapun barangkali halangan, rintangan, kita tetap melaksanakan perintah Allah terutama beribadah. Karena kita memang diciptakan oleh Allah dan jin malah untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Nah, kemudian sabar indal musibah, fil ibadah indal musibah, kemudian as-sabru anil maksiyah. Bersabar kita menghadapi maksiat, kita tidak ikut terlibat dalam bentuk segala maksiat dan kemungkaran. Nah, malah kita diperintah untuk dapat mencegah segala maksiat itu. Kalau kita tidak bisa mencegah dengan kekuatan, dengan lisan, minimal dengan hati kita tidak ikut terlibat dalam bentuk maksiat yang semakin hari semakin merajalela, itu juga bersabar. Kemudian bersabar anil dunia, ya, rayuan harta benda, jabatan, pangkat segala macam, yaitu kita tidak terlibat di situ. Ya. Hadirin yang kami muliakan, untuk mencari harta kita disuruh bersungguh-sungguh, bukan berarti kita pasrah, ya, tanpa berusaha sungguh-sungguh, itu juga tidak boleh. Tapi jangan karena menginginkan harta benda, kesenangan hidup di dunia, kita melakukan segala cara, menghalalkan segala cara. Ini yang dimaksudkan kita bersabar untuk itu. Tapi untuk berusaha,
Ya, karena ada juga peringatan dari orang lain, nanti orang yang banyak harta itu paling ke belakangan masuk surga karena banyak pertanggungjawaban. Tapi ini motivasi yang kurang benar juga. Hadirin yang kami muliakan, mestinya kita bersungguh-sungguh untuk mencari harta, melaksanakan ibadah, membantu orang lain dengan sungguh-sungguh. Itu adalah simpanan kita di akhirat yang akan kita terima. Nah, tapi karena motivasi yang barangkali kurang pas itu, banyak orang yang sekadarnya berusaha dalam kehidupan. Hadirin yang kami muliakan, ya untuk kehidupan dunia kita seolah-olah akan hidup selamanya. Kalau dalam beribadah seolah-olah kita mau mati besok. Jadi hadirin yang kami muliakan, termasuk sabar di dalam berdakwah. Karena tantangan dakwah itu sekarang sangat berat. Tantangan itu bukan dari orang yang dari luar Islam saja, tapi dari Islam yang sekarang pecah belah umat itu bukan main. Ya, ini tantangannya amat berat. Hadirin yang kami muliakan, tantangan dakwah, apalagi dengan kondisi yang sekarang ini, kita mencegah kebejatan moral itu sangat kalah kita dengan perpacuan. Barangkali Bapak juga mendengar sekarang sabu-sabu itu bukan sabu saja lagi, tetapi sudah ada sabu yang cair yang diedarkan yang tanpa disadari untuk merusak generasi kita. Hadirin yang kami muliakan, jadi inilah barangkali beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Persyaratan kita untuk nanti bersama anak cucu, nenek kakek kita masuk surga. Ini persyaratan yang diberikan oleh Allah. Ya, bersabar, mendirikan salat, menginfakkan sebagian rezeki kita, kemudian kita membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.